Berbeda dengan benang warna gradasi, benang dengan motif misty atau bercak-bercak halus memang belum banyak sekali ditemui. Tapi justru itu yang membuatnya jadi unik, karena bisa memberikan efek tekstur warna yang menarik. Seperti apa benang-benangnya? Tonton hingga akhir ya! Benang Chloe ini cantik banget ya teman-teman. Kalau saya melihat pertama kali benang ini unik banget ya, karena motifnya tuh seperti kayak splash gitu atau percikan. Nah sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Jujur saya jarang ya melihat benang-benang yang motifnya itu splash seperti ini. Biasanya kan kayak dot atau apa namanya sparkle yang kecil-kecil seperti itu. Nah kalau ini tuh unik banget nih, kayak seperti percikan cat seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat nih, benang ini termasuk benang nomor 1 atau fingering. Kemudian untuk panjangnya kurang lebih itu 150 meter. Dan dia itu bahannya 100% katun. Kemudian untuk packagingnya, satu packnya ini adalah 40 gram. Untuk hakpennya ini menggunakan 2,5 mili. Kemungkinan untuk knitting needle-nya juga sama, sekitar 2,5 mili sampai 3 mili. Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Ini menarik banget nih, ada splash warna merah di bagian dalamnya. Kita akan lihat lebih detail ya. Oke, ini kita akan buka dulu. Jadi tekstur benang ini itu seperti benang satin ya teman-teman. Jadi agak sedikit licin tetapi nggak begitu licin banget karena dia komposisinya 100% katun. Kemudian benang ini pipi, jadi benang ini akan membuat tekstur yang unik nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin project wearables, kemungkinan ini adalah benang yang untuk variasinya aja, jadi bukan full menggunakan benang Chloe, tapi hanya beberapa bagian tertentu aja yang menggunakan benang ini untuk menambahkan variasi gitu ya di project teman-teman. Nah sekarang kita akan coba merajutnya ya. Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cantik banget ya teman-teman. Warna splashnya itu kalau misalnya kita lihat di benang yang aslinya itu kelihatan longgar-longgar, tetapi ketika dirajut itu hasilnya lebih rapat gitu ya. Jadi warnanya itu bisa tercampur dengan cantik gitu. Nah, di sini warnanya juga bagus banget, ini warna kebiruan. Kemudian kalau kita lihat di sini hasilnya itu tipis banget ya teman-teman. Jadi nggak kaku juga. Kemudian ini juga benangnya cukup stretch. Kalau menurut saya sih benang Chloe ini cocoknya untuk bikin taplak meja ya teman-teman. Jadi kayak home decor seperti itu. Di depan saya ini udah ada benang Panda Misty dari Aneka Benang. Jadi benang ini juga salah satu yang banyak banget jadi favorit nih teman-teman. Jadi banyak yang request untuk mereview Panda Misty ini. Nah sekarang kita akan lihat detailnya. Kalau kita lihat benangnya itu unik banget ya teman-teman. Jadi kalau terlihat ini tuh seperti ada semburan warna putihnya seperti itu. Jadi kayak dipilin bersamaan. Jadi benang ini termasuk benang nomor 2 atau fine. Kemudian dia bahannya adalah 78% katun dan 22%-nya itu adalah akrilik. Untuk satu packagingnya ini adalah 50 gram, kurang lebih itu panjangnya 130 meter. Untuk crochet hooknya kita menggunakan 3 mili. Dan untuk knitting needle-nya juga sama 3 mili. Sekarang kita coba akan merajutnya ya. Seperti yang direkomendasikan, kita membutuhkan jarum crochet itu 3 mili. Nah, di sini udah ada 3 mili. Sekarang kita akan coba merajutnya. Oh ya, benang ini cukup ringan ya teman-teman. Jadi walaupun dia ada katunnya, tetapi dia juga mengandung akrilik. Jadi benang ini cukup ringan dan gak berat gitu kalau dipakai untuk produk-produk wearables. Nah kebetulan di depan saya ini udah ada benang ice yarn multicolor sock yang warna biru. Ini benangnya cantik banget ya teman-teman. Jadi benang ini memang biasanya digunakan untuk project-project kaos kaki seperti itu. Bisa nggak sih untuk project-project lainnya? Karena biasanya itu dia motifnya tuh kan lucu-lucu gitu ya. Tetapi sayangnya ukurannya itu kecil banget. Seperti yang dilihat di sini teman-teman, kalau bisa terlihat ini benangnya tuh kecil gitu ya playnya. Kalau misalnya untuk ukuran merajut gitu ya, itu biasanya kadang untuk baju itu butuh berapa gulung kayak gitu. Nah sebenarnya benang kaos kaki sendiri itu bisa banget untuk project lain nih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin topi atau mau bikin shawl itu masih bisa. Kalau mau bikin atasan juga masih bisa karena biasanya benang-benang kaos kaki itu mengandung elastin, jadi bisa stretch seperti itu. Sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Nah, untuk multicolor sock ini adalah kalau komposisinya itu adalah 75% super wash wool, 25%-nya itu polyamid. Kemudian untuk ukuran jarumnya itu 2,75 sampai 3 mili. Untuk gramasinya ini adalah 100 gram, itu kurang lebih panjangnya sekitar 420. Jadi
benang ini tuh termasuk yang nomor 1 ya teman-teman. Ini adalah super fine gitu, atau fingering atau baby. Ini warnanya cantik banget sih, warna biru, dan dia ini sembur-sembur. Biasanya ini akan menampilkan motif yang lucu. Sekarang kita coba aja. Oke, sekarang kita akan coba merajutnya. Ini saya buka dulu labelnya. Nah, warnanya cantik banget ya teman-teman. Dia ini agak sembur seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba merajutnya. Jadi rekomendasi hakpennya tadi kan ukuran 275 sampai 3 mili ya. Saya mau ambil yang 3 mili aja. Nah, kayak gini nih. Oke, hasilnya seperti ini, dan ini benangnya juga stretch ya teman-teman. Jadi ini bagus banget memang untuk project kaos kaki. Tetapi kalau teman-teman mau cobain untuk bikin topi, ini juga menarik nih. Karena motifnya ini bagus banget, cantik banget. Dan benang ini tuh ada 3 varian warna ya teman-teman. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Teman-teman harus cobain nih benang multi socks color ini. Oke, itu tadi kompilasi benang-benang yang memiliki tekstur warna misty. Masing-masing benang di video ini pernah saya bahas satu persatu secara detail, dan linknya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah!